Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur bahwa kita bisa kembali dalam renungan harian ini. Mari kita nyanyikan satu lagu pujian sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Nyanyian pujian nomor 233, Hidup bagi Sang Penebus. Kita nyanyikan satu ayat saja. Hidup benar bagi Sang Penebus, selalu setia dan gembira terus. Ku serahkan diri dengan sepenuh. Inilah jalan berkat bagiku, ya Yesus Juru Selamat. Ku serahkan diriku, karena telah Kau serahkan hidupmu bagiku. Tiada lain Tuhan, hatiku tatamu. Ku serahkan diri, terimalah ya Tuhan hidupku. Hidup bagi Sang Penebus, kiranya itu menjadi renungan kita hari ini, karena memang topiknya itu akan kita bahas di hari ini untuk renungan harian kita. Kita lihat 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Saya bacakan bagi kita semua. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Amin. Itu pembacaan firman Tuhan ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau seandainya kamu diberikan 1 tahun, dan 1 tahun ini diberikan kepadamu dengan satu peraturan yang baik, yaitu di mana kamu bebas melakukan apa saja yang kamu mau. Tidak ada aturan, tidak ada hukum yang mengikat. Apapun yang kamu mau lakukan, kamu boleh lakukan dalam 1 tahun tersebut. Nah, pertanyaannya, apa yang akan kamu mau lakukan? Akankah kamu menghabiskan waktumu dengan menonton televisi, atau menonton film, atau menonton channel YouTube yang kamu sukai? Menghabiskan waktumu di sana, atau membaca, atau melakukan hal-hal lain dalam dunia ini? Apa-apa yang akan kamu lakukan? Coba kamu pikirkan di dalam pikiranmu, apa yang akan kamu lakukan. Namun pertanyaan berikutnya adalah, akankah terlintas di dalam pikiranmu bahwa dalam 1 tahun yang bebas tersebut, di mana kamu bisa melakukan apa saja yang kamu mau melakukan sesuatu untuk Tuhan? Nah, saudara-saudari, di dalam dunia yang penuh dengan keduniawian ini, di mana kita terlalu disibukkan dengan segala hal yang bersifat duniawi, kita cenderung untuk didorong untuk melakukan apa saja yang kita mau, dalam artian apa saja yang kita mau di luar daripada melayani Tuhan. Bahkan ketika kita diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, sering sekali kita tidak melakukannya. Atau kalaupun kita melayani Tuhan, banyak orang Kristen melayani Tuhan, kita mau melakukannya sesuai dengan apa yang kita mau, sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita, sesuai dengan perasaan kita. Motivasinya adalah apa yang aku inginkan, apa yang aku rasakan. Kalau aku rasakan itu baik, ya aku mau lakukan itu baik. Kalau aku rasakan itu adalah sesuatu yang betul, maka itulah yang betul. Semuanya kembali kepada kita. Apa yang aku inginkan, apa yang aku pikirkan, apa yang aku rasakan, itu yang terutama. Bahkan ketika kita melayani Tuhan, bahkan ketika kita beribadah kepada Tuhan. Tidak jarang orang Kristen bahkan pada zaman sekarang mencari ibadah yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Karena dia yang paling penting. Tuhan tidak penting. Peraturan Tuhan tidak penting. Hukum Taurat, segala sesuatu yang Tuhan katakan dalam firman-Nya tidak terlalu penting. Yang dia inginkan adalah apa yang dia mau.
Saudara-saudara yang terkasih, biarlah firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kita, khususnya di ayat 20 ketika dikatakan di sini, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Satu fakta mengenai kita orang Kristen adalah tentu setelah percaya kepada Tuhan Yesus, ada keselamatan yang pasti kepada kita. Kapanpun dan dimanapun kita mati, kita akan ke surga. Itu adalah satu fakta yang pasti. Itu adalah kebenaran dan pengharapan kita yang pasti. Namun kenapa kita bisa ke surga? Pertanyaannya, karena kita telah dibeli. Firman Tuhan berbicara tentang bahwa kita ini sudah dibeli. Dan dibeli di sini dalam artian dibeli untuk menjadi milik orang lain. Kita bagaikan seorang yang tidak berdaya untuk menyelamatkan diri kita. Lalu ada seorang pribadi yang membeli kita untuk menjadi miliknya. Dan ketika dia membeli kita, dia menjadikan kita orang yang merdeka. Nah, merdeka di sini bukan berarti merdeka untuk melakukan apa saja yang kita mau. Tapi merdeka dalam artian merdeka dari belenggu yang mengikat kita sebelumnya. Nah, apa yang mengikat kita sebelumnya? Dosa. Dia membeli kita dari tuan pertama kita. Nah, tuan pertama kita adalah dosa, iblis. Kita begitu mau melakukan apa saja yang diinginkan oleh keinginan berdosa kita. Kita begitu mudah dan kita tunduk kepada segala keinginan iblis. Dan Tuhan membeli kita, melepaskan kita dari belenggu dosa. Itu yang dimasukkan dengan kebebasan kita dalam Tuhan. Kebebasan kita dalam Tuhan bukan kebebasan kita melakukan apa saja yang kita mau, tapi kebebasan kita dalam Tuhan adalah kebebasan kita dari belenggu dosa. Dan Tuhan telah beli kita, artinya Tuhan telah bebaskan kita dari belenggu dosa ini, baik dari belenggunya, dari dia memerintah dalam hidup kita, bahkan dalam hukuman yang akan kita dapatkan karena kita mengikut iblis. Tuhan telah lepaskan kita dari semuanya ini. Dan dia telah beli kita dan telah lunas harganya. Artinya tidak ada satupun yang menjadi alasan kenapa kita harus kembali kepada hidup berdosa. Kenapa kita harus kembali kepada iblis. Karena telah lunas dibayar. Kalau tadi berhutang tentu kita suatu hari akan kembali kepada dia. Tapi karena sudah lunas dibayar. Dan ini dibayar dengan apa? Dengan tentu dalam firman Tuhan kita mengetahui bahwa kita telah lunas dibayar dengan darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib menjadi harga yang paling mahal untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. Dan kemudian di sini dikatakan, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kamu adalah orang Kristen, kamu harus menyadari bahwa sekarang dirimu, tubuhmu, segala sesuatu yang kamu miliki bukanlah milikmu sendiri. Kalau kamu betul adalah orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, segala sesuatu yang kamu miliki adalah milik Tuhan. Oleh karena itu muliakanlah Allah. Muliakanlah Allah. Di sini dikatakan muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tidak ada satu hal dalam hidup kita sebagai manusia yang utuh, yang paling berharga selain daripada tubuh kita. Dan tubuh kita ini mencakup segala hal yang ada di dalam diri kita. Baik itu pikiran, hati, dan tentu secara fisik, segala sesuatu yang ada dalam tubuh kita ini. Tangan, kaki, mata, mulut, semuanya. Kita harus muliakan Tuhan dengan itu. Jadi kalau aku mau berbicara untuk memuliakan Tuhan. Kalau aku mau melihat sesuatu, aku mau melihat hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Kalau aku mau mendengar hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kalau aku mau berjalan, aku akan berjalan ke tempat-tempat yang memuliakan nama Tuhan. Semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Aku mau gunakan tubuhku ini untuk memuliakan Tuhan. Jadi saudara-saudari, apa tujuan hidupmu? Sebagai orang Kristen, satu tujuan hidup kita yang paling berharga dan yang paling baik, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Karena pertama, dengan kita memuliakan Tuhan, kita akan selalu hidup bersuka cita dalam Tuhan. Kedua, dengan kita memuliakan Tuhan, kita seolah memastikan diri kita sendiri satu perjalanan yang pasti untuk bertemu dengan Tuhan di surga kelak. Jadi, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Itu harus menjadi tujuan hidup kita. Jadi, baik 1 tahun dalam kebebasan atau 1 tahun di dalam kesusahan, kesulitan, dan segala macamnya. Mari kita hidup bagi Tuhan.
Almarhum Pendeta Timothy selalu mengatakan, do something good for Jesus every day. Lakukan satu hal yang baik bagi Tuhan Yesus setiap hari. Dan jangan hanya satu, tapi lakukan lebih banyak, sangat banyak yang baik untuk Tuhan. Tuhan sudah lakukan yang baik untuk kita. Mari kita juga lakukan yang baik untuk Tuhan kita. Nyanyikan satu ayat lagi dari lagu ini, 233, Hidup bagi Sang Penebus. Hidup benar bagi Sang Penebus, Dia disalib, dosa ditebus. Kasih yang agung menguasaiku, ku ikut Dia, hatiku teguh. Ya Yesus Juru Selamat, ku serahkan diriku, karena telah Kau serahkan hidupmu bagiku. Tiada lain Tuhan, hatiku tatamu, ku serahkan diri, terimalah ya Tuhan hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar kepada kami, mengutus anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus untuk datang ke dalam dunia ini, bahkan untuk membeli kami dengan darahnya yang mahal. Ya Tuhan, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang sungguh hidup bagi-Mu, memuliakan nama-Mu, mencari kemuliaan bagi nama-Mu, baik dari diri kami sendiri maupun ketika kami melakukan hal-hal yang bersifat ibadah dan hal-hal yang bersifat pelayanan. Biarlah kami selalu mencari kemuliaan, dan dengan mencarinya tentu yaitu dengan cara melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman. Kasihan dan tolong kami Tuhan, ampuni kami segala dosa pelanggaran kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau ada di antara kami Tuhan yang saat ini dalam keadaan sulit dan susah, biarlah kiranya Engkau yang menolong mereka untuk bisa melalui kesusahan dan kesulitan mereka bersama dengan Engkau. Pertolongan-Mu ya Tuhan beserta dengan mereka. Setiap kami Tuhan berikan kesehatan, kekuatan daripada-Mu, bahkan untuk menjalani hari-hari kami dalam kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati.